Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah engkau merasakan betapa letihnya hidup di tengah riuh dunia? Suara tak pernah berhenti, dari manusia, dari kota, bahkan dari pikiranmu sendiri. Seakan-akan ada ribuan gema yang berlomba memenuhi ruang batin. Kita sibuk berbicara, sibuk menjelaskan, sibuk membela diri. Tapi di dalam hati seringkali kita justru kehilangan arah. Hari ini, mari kita berhenti sejenak. Mari kita memasuki ruang hening, ruang yang sering kita lupakan. Karena justru di dalam diam itulah rahasia kehidupan terungkap. Sufi berkata, ketika lidahmu terdiam, hatimu mulai berbicara. Dan ketika hatimu terdiam, ruhmu akan mendengar. Bayangkan betapa kuatnya keheningan itu. Seseorang yang berdiam diri bukan berarti kalah, bukan berarti pasif. Diam adalah kekuatan. Diam adalah samudera yang luas, tempat semua ombak kembali ke dasarnya. Dan dari samudera inilah kita menemukan harmoni dengan semesta. Sobat, tahukah engkau? Semesta ini sebenarnya tunduk bukan pada suara yang keras, bukan pada ambisi yang membara, tapi pada hati yang hening, pada jiwa yang mampu menyingkirkan ego, menundukkan nafsu, lalu pasrah sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Hanya dengan diam, semesta akan tunduk padamu, karena dalam diam engkau berhenti melawan, engkau berhenti menggenggam, engkau berhenti menuntut dunia berjalan sesuai kehendakmu, dan saat itu juga engkau mulai berjalan sesuai kehendaknya. Di sanalah keajaiban bermula, yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang mustahil menjadi mungkin. Bukan karena semesta berubah, melainkan karena engkau yang berubah. Diam bukanlah sekadar menutup mulut, diam adalah seni mendengarkan suara terdalam. Diam adalah doa tanpa kata. Diam adalah sujud tanpa gerak. Diam adalah kepasrahan yang paling murni, di mana engkau tidak lagi berbicara kepada Allah, melainkan Allah yang berbicara melalui dirimu. Maka mari kita bersama-sama menyelami rahasia diam. Sebuah perjalanan sunyi, tapi justru dari kesunyian itulah lahir cahaya. Sebuah jalan yang sederhana, namun menyingkap rahasia besar, bahwa ketika engkau berdiam, engkau sedang membiarkan Allah bekerja sepenuhnya dalam hidupmu. Sobat Rumi, mari kita renungkan, sejak kita membuka mata di pagi hari, kita sudah dikepung oleh suara. Suara notifikasi dari gawai, suara orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka, bahkan suara dari dalam diri yang tak henti-hentinya berbicara. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika orang lain menilai diriku? Kita lupa bahwa tidak semua suara membawa kebenaran. Banyak di antaranya hanya gema dari ketakutan, bayangan dari masa lalu, atau ilusi tentang masa depan. Inilah yang membuat jiwa kita lelah, meski tubuh kita masih berdiri. Disinilah diam menemukan maknanya. Diam bukan sekadar berhenti bicara. Diam adalah keputusan untuk menutup pintu dari kebisingan luar, agar kita bisa masuk ke dalam rumah hati kita sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa diam adalah kunci pertama menuju pengenalan diri. Ketika lidah berhenti bergerak, maka telinga batin mulai terbuka. Dan dari sanalah kita bisa mendengar sesuatu yang selama ini tertutupi, suara hati yang murni, yang terhubung langsung dengan Allah. Bayangkan sebuah kolam yang airnya keruh karena terus diaduk. Mustahil kita melihat dasar kolam itu. Namun ketika tangan berhenti mengaduk, perlahan-lahan keruh itu mengendap dan air menjadi jernih. Dasar kolam pun terlihat jelas. Begitulah hati manusia. Selama kita terus gaduh dengan pikiran dan kata-kata, kita tak pernah bisa melihat kejernihan batin,
Hanya dengan diam, kekeruhan itu mereda dan dasar hati yang sejati mulai tampak. Rumi pernah berkata, "Diamlah, biarkan dirimu larut dalam keheningan, karena hanya di sana engkau akan menemukan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Kata-kata hanyalah kulit. Hakikatnya selalu bersembunyi di balik hening." Sahabat, renungkanlah. Berapa banyak masalah dalam hidup ini yang semakin rumit hanya karena kita terlalu banyak bicara. Kita ingin menjelaskan, kita ingin membela diri, kita ingin didengar. Tapi justru semakin kita berusaha keras, semakin jauh kita dari solusi. Namun ketika kita memilih diam, seringkali jawabannya muncul dengan sendirinya. Di titik inilah kita mulai paham. Diam adalah doa yang paling dalam. Tanpa suara, tanpa bahasa, hanya getar hati yang berbicara dengan Tuhannya. Dan doa semacam ini justru lebih dekat dengan rahasia semesta. Maka diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan tersembunyi. Diam adalah pintu yang membawa kita masuk ke dalam diri. Dan ketika seseorang sudah menemukan dirinya, ia sebenarnya telah menemukan jalan menuju Tuhannya. Sobat Rumi, pernahkah engkau duduk sendirian di bawah langit malam yang penuh bintang? Saat itu, dunia terasa begitu luas dan kita begitu kecil. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang aneh, seolah-olah bintang, bulan, angin, dan pepohonan semua berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa yang tidak terdengar oleh telinga tapi terasa di dalam jiwa. Itulah rahasia keheningan. Dalam diam kita tidak hanya berjumpa dengan diri kita sendiri, kita juga berjumpa dengan semesta. Karena sesungguhnya semesta ini pun diciptakan dalam diam. Langit tidak berteriak ketika terbentang, bumi tidak bersuara ketika dihamparkan. Semuanya taat dalam keheningan, berjalan sesuai hukum Allah tanpa perlu banyak bicara. Para sufi melihat bahwa ketika manusia belajar diam, ia sedang menyesuaikan diri dengan ritme semesta. Hatinya menjadi tenang, nafsunya reda, dan ia pun selaras dengan gerak alam. Pada saat itu, terasa seolah-olah semesta tunduk kepadanya. Padahal bukan ia yang menguasai semesta, melainkan ia yang larut dalam kehendak sang penguasa semesta. Bayangkan seorang nelayan yang mencoba melawan arus laut. Ia akan letih, bahkan karam. Tapi bila ia tahu kapan harus mendayung dan kapan harus diam, ia akan sampai pada tujuannya dengan selamat. Begitu pula kita. Selama kita sibuk melawan aliran takdir dengan suara ego, kita akan letih. Namun ketika kita belajar diam, kita mengalir bersama arus ilahi. Dan pada saat itu, kehidupan justru terasa menopang kita. Rumi berkata, "Segala sesuatu di alam ini berbicara, tapi hanya hati yang diam yang dapat mendengarnya. Pohon, angin, air, bahkan cahaya matahari, semuanya menyampaikan pesan tentang Allah. Tetapi pesan itu hanya dapat ditangkap oleh jiwa yang hening, jiwa yang tidak lagi bising oleh suara dirinya sendiri." Inilah sebabnya para sufi gemar duduk dalam khalwat, berdiam diri dalam kesunyian. Mereka tahu di balik kesunyian itu ada bahasa rahasia semesta, bahasa yang tidak ditulis dengan huruf, tidak diucapkan dengan lidah, tapi hadir dalam getar jiwa. Dan ketika bahasa itu mulai kita pahami, kita menyadari sesuatu yang indah, bahwa kita bukan lagi terpisah dari semesta, melainkan bagian dari tarian besar ciptaan Allah. Kita bergerak bersama bintang, bersama angin, bersama lautan. Semua berjalan dalam satu irama, yaitu irama kehendaknya. Maka benarlah, hanya dengan diam semesta akan tunduk padamu. Karena dalam diam engkau berhenti melawan, berhenti berteriak, dan mulai menari mengikuti musik ilahi
yang menggetarkan seluruh alam. Sobat Rumi, pernahkah engkau merasakan bahwa ada saat-saat tertentu di mana doa tidak lagi membutuhkan kata? Hanya dengan duduk hening, hati kita bergetar, dan entah bagaimana, sesuatu yang kita butuhkan perlahan hadir dalam hidup, seolah semesta mendengar, padahal kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itulah kekuatan diam. Dalam pandangan para sufi, diam yang sejati bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran yang paling dalam. Diam adalah ruang di mana pikiran berhenti, ego tunduk, dan hati bersatu dengan kehendak Allah. Pada titik ini, getar batin kita sejalan dengan getar semesta. Dan ketika getar itu selaras, sesuatu yang ajaib terjadi. Apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau niatkan, datang kepadamu tanpa harus berteriak. Karena sebenarnya, semesta tidak bergerak oleh suara lidahmu, melainkan oleh keheningan hatimu. Rumi pernah berujar, "Janganlah engkau berdoa terlalu banyak dengan kata-kata. Biarlah doa itu menetes dari keheningan hatimu, karena Allah lebih dekat pada hening daripada pada keramaian suara." Ketahuilah, semesta tunduk bukan karena engkau berkuasa atasnya, tetapi karena engkau telah melepaskan genggaman egomu. Engkau tidak lagi menuntut dengan keinginan yang serakah, melainkan engkau berdiam dalam ridha. Dan ketika engkau ridha, Allah pun ridha. Saat itu dunia terasa mengalir mendukung langkahmu. Lihatlah seorang ibu yang tulus mencintai anaknya. Ia tidak perlu berteriak agar anaknya datang. Dengan diam dan tatapan penuh kasih, anak itu akan menghampiri. Begitu pula dengan semesta. Ketika hatimu diam dalam cinta dan ketulusan, semesta pun mendekat dan menyerahkan apa yang engkau butuhkan. Maka jangan heran, ada orang-orang yang hidupnya seperti dipermudah. Apapun yang ia lakukan seolah dilapangkan jalannya, apapun yang ia niatkan seolah datang menghampiri. Rahasianya ada di sini. Mereka telah belajar diam. Bukan diam yang hampa, melainkan diam yang penuh dengan kepercayaan kepada Allah. Di titik ini kita memahami makna terdalam dari kalimat, "Hanya dengan diam semesta akan tunduk padamu." Karena dalam diam, engkau tidak lagi meminta dengan kata-kata melainkan dengan getar jiwa. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati, mengabulkan bahkan sebelum engkau sempat mengucapkannya. Sobat Rumi, ada satu rahasia besar dalam perjalanan jiwa. Ketika engkau benar-benar diam, engkau sedang menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Inilah yang disebut para sufi sebagai maqam tawakal, tingkatan pasrah yang lahir dari hati yang tenang. Tawakal bukanlah pasrah yang lemah, bukan pula menyerah tanpa ikhtiar. Tawakal adalah kesadaran bahwa apapun yang terjadi ada dalam genggaman Allah. Diam adalah cara kita menundukkan suara ego agar hati sepenuhnya percaya pada janjinya. Perhatikanlah, burung tidak pernah menyimpan makanan di lumbung, tetapi setiap pagi ia terbang dengan ringan, yakin bahwa rezekinya telah disiapkan. Pohon tidak pernah berteriak meminta hujan, tetapi bumi dengan setia mengirimkan air kepadanya. Semesta bekerja dalam diam, dan justru dari diam itulah rezeki mengalir tanpa henti. Para sufi percaya ketika manusia belajar diam, ia sedang membuka pintu rezekinya sendiri. Karena rezeki tidak selalu datang dari kerja keras yang riuh, tetapi dari hati yang ikhlas, sabar dan tenang. Diam menjadikan doa lebih murni, niat lebih jernih, dan keyakinan lebih kokoh. Inilah yang membuat hidup seseorang seperti ditopang oleh semesta. Rumi pernah menyinggung, apa yang engkau cari sedang mencari dirimu. Ketika engkau mengejar dunia dengan suara penuh keluh, ia menjauh. Tetapi ketika engkau diam, ridha dan pasrah, dunia justru mendekat tanpa engkau minta. Sahabatku, inilah rahasia magnet rezeki menurut para sufi.
Bukan sekadar menarik dengan pikiran positif, melainkan dengan hati yang hening dan penuh tawakal. Semesta tunduk bukan pada teriakanmu, melainkan pada getaran hatimu yang selaras dengan ketentuan Allah. Maka jika engkau merasa hidup berat, jika jalan terasa buntu, jangan buru-buru menambah suara. Cobalah diam, masuki ruang sunyi, hadirkan Allah di hatimu dan lepaskan genggaman. Biarkan semesta yang sesungguhnya tunduk pada Allah membawa apa yang engkau butuhkan, bahkan sebelum engkau sempat mengucapkannya. Diam adalah magnet yang tidak terlihat tetapi mampu menarik rezeki, jodoh, pertolongan, bahkan ketenangan hidup. Dan magnet itu lahir ketika hati berhenti resah, lalu berdiri dalam keteguhan tawakal. Sobat Rumi, kini kita telah berjalan bersama menyelami rahasia diam dalam pandangan sufi. Kita belajar bahwa diam bukan sekadar berhenti bicara, melainkan pintu menuju kesadaran. Dalam diam, hati menjadi jernih, semesta terasa tunduk, dan apa yang kita butuhkan hadir tanpa harus diminta dengan kata-kata. Diam adalah doa yang paling dalam. Diam adalah bentuk tawakal tertinggi. Diam adalah seni menyatu dengan semesta, hingga engkau merasa tidak lagi sendirian, karena Allah selalu bersama. Maka saat hidup terasa bising, saat hati terasa gelisah, cobalah berdiam sejenak. Heninglah bukan hanya dengan lidah, tapi dengan hati. Dan biarkan Allah menunjukkan bagaimana semesta sesungguhnya sedang menuntunmu. Sekarang izinkan bertanya padamu, apakah engkau pernah mengalami momen di mana hanya dengan diam, sesuatu yang engkau inginkan tiba-tiba hadir dalam hidupmu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain. Atau tuliskan di kolom komentar "Aku siap diam" sebagai tanda selaras dengan semesta. Dan jika engkau merasakan manfaat dari renungan ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan menekan tombol suka serta berbagi video ini agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh keheningan. Ingatlah selalu sahabatku, hanya dengan diam, semesta akan tunduk padamu. Karena dalam diam, engkau tidak lagi bicara pada dunia, melainkan berbicara langsung dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.